Mbak, ini ada telepon. Udah mati. Tapi ada WA-nya ini. Katanya penting gitu. Mbak, ini loh katanya dari tadi bunyi terus teleponnya, kayaknya penting. Oh, siapa tahu? Coba. Enggak tahu ini. Kayaknya penting deh. Apa? Katanya mau apa? Mau jenguk ibunya di Hong Kong gitu. Emang bisa kalau Coba duduk sini. ibunya di Hong Kong gitu? Bisa lah. Dia berarti saya tak baca nih. Oh, dia WA. WA berulang kali. Iya. Oh, dia udah hampir 6 tahun belum pernah cuti pulang Indonesia. Soalnya jaga mbah. Mbahnya itu nggak bisa ditinggal. Nah, ini rencananya majikannya meminta anaknya itu untuk ke Hong Kong liburan sekalian biar ibunya sama anaknya ini bisa ketemuan di Hong Kong kayak gitu. Oh, jadi bisa ya? Bisa. Jadi nanti kan perlu beberapa persyaratan kan, otomatis kan butuh paspor. Ya. Nah, nanti kejelasannya bagaimana biar ditelepon lo sama bojoku. Soalnya kan sing tukang dumbli kan bojoku, ya nggak? Iya. Oke, Iya, ya wes. betul. Bojoku kayak masih mandi ya? Iya kayaknya. Oh ya wes. Aku dengar masih mandi. Oke, nanti biar ditelepon sama bojoku ya wes. Oke. Halo Mas, selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Soalnya tahu kan saya sering ngikutin YouTube-nya. Terus gimana ini? Ini syaratnya begini, saya kan nggak bisa video call, ada neneknya Mas. Oh ya, kepencet, lupa saya. Ada ini neneknya. gimana ini? Ya, Cancel. ini di dapur saya. Kepencet, HP-nya kepencet sebenarnya enggak. Gimana? Ini Mas, kan saya 5 tahun nggak pulang. Terus kan neneknya di sini kan ini nggak bisa ditinggal. Jadi semenjak dulu 5 tahun yang lalu itu nggak ketemu sama anak saya. Nah sekarang anak saya itu mau kesini 10 hari, tapi dia itu kan udah kerja di kehutanan di Kalimantan. Nah yang saya tanyakan Mas, apa syaratnya anak saya yang dibawa ke sini? Terus saya dari sini kan saya mau bookingin tiket sama hotel. Apa tiket dulu, apa hotel dulu yang harus di-booking? Ya bareng. Itu Mas, makasih. Oh, bareng. Paspornya gitu ya. sudah ada? Udah ada paspor, dia udah bikin paspor. Nah, waktu dia bikin paspor juga katanya udah banyak pertanyaan. Terus dia bilang, saya mau ketemu ibu saya, dia jujur aja di sono, saya kangen ibu saya gitu katanya. Mak, takut ini kok ya gini, tanya-tanya begini. Terus saya kan jelaskan, soalnya di sini itu di Hong Kong jadi banyak kejadian orang Indonesia datang ke Hong Kong laki-laki cuman jadi di sininya terlantar, saya bilang gitu. Terus? Ya terus dia mengerti, terus dia juga bilangnya begini, mau beli tiket dari sono. Saya bilang kalau beli tiket dari sono kelihatan harganya gitu, sayang ya dari sini aja saya yang mau beliin tiket, terus bookingin hotel, bookingin tiket gitu Mas. Terus? Ya itu aja, begitu syarat dari Indonesia. Apa anak saya harus bawa surat cuti untuk kepercayaan di imigrasi apa bagaimana Mas? Kalau giliran saya ngomong jangan dipotong ya. Kalau udah selesai saya mau jelasin. Iya. Oke? Iya. Nah, sekarang nanti setelah dia punya paspor, dia kan berangkat. Dia beli tiket. Iya. Ya, tiketnya 10 hari ya sudah, sampean bikin semuanya. Terus yang kedua tanda pengenal anak sampean itu bekerja di dinas itu, kalau dia punya keplek atau punya name tag
Bisa dipahami nggak? Tanda pengenal Iya. ketika dia Iya. bekerja. Soalnya nanti ketika dia ke imigrasi Indonesia, tanda pengenalnya itu ditunjukin, saya kerja Pak di Indonesia. Saya cuman 10 hari ini di Hong Kong. Saya ada cuti. Iya. Ya, Iya. itu harus bisa dibuktikan untuk ngasih tahu ke orang yang di bandara, karena bandara kan semakin ketat. Gitu loh. Iya. Nah, terus nomornya sampean, ibunya. Kalau perlu anaknya sama ibunya kan ada akte anaknya, itu tertera nomor ibunya. Habis itu ada KTP-nya sampean yang di Hong Kong. Jadi biar benar-benar perjalanan anak itu lancar gitu loh. Mereka kan kadang-kadang cari-cari gitu loh, ngerti nggak? Cari-cari masalah. Iya, ngerti. Iya, makanya saya tanya, Mas. Oke, jadi aktenya ada, ini nama ibu saya, ini KTP ibu saya kerja di Hong Kong, ini kontrak kerja ibu saya. Saya mau nemuin ibu saya karena ibu saya 5 tahun nggak pernah pulang. Karena dia mau mencari rezeki. Bilang aja kayak gitu, orang bandara pasti akan. Dan saya bekerja di dinas kehutanan misalnya, kalau kerjanya di dinas kehutanan. Jadi ini tanda pengenal saya kerja di dinas gitu aja kan. Artinya mereka tahu bahwa anak itu pasti akan pulang karena bekerja. Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Oke, terus kalau masalah hotel sama tiket boleh. Sampean beli. Nah, kalau majikan sampean baik, ya minta rekomendasi alamat majikan. Atau kontraknya juga ditunjukin ke imigrasi. Itu tadi kalau lepas imigrasi Indonesia ya. Lepas imigrasi Hong Kong, tunjukin aja kontraknya. This is my mother. Anaknya bisa bahasa Inggris apa enggak? Kalau anaknya bisa bahasa Inggris enak. Ya bisa sedikit-sedikit. Okay, this is my mother. I want to see my mother because my mother 5 years not go back in Indonesia. So I must come to here to meet my mother. Bilang aja kayak gitu. Terus kasih nomor teleponnya teleponnya sampean. Biar nanti kalau imigrasi dia kena random check, dipinggirin di ruangan. Dia tinggal telepon sama sampean, iya itu benar anak saya sudah saya bookingin tiket untuk pulang, sudah saya juga belikan hotel untuk pulang. Ini nama saya, hotelnya ada di sini, saya udah bayar. Jadi imigrasi Hong Kong biar yakin, biar dia tidak kena cekal. Dia kena random check. Penjelasannya kayak gitu Itu aja. yang semua syarat itu dikirimkan ke anak saya ya, Mas? Iya dong, dia pegang. Iya. Dia pegang, jadi dia bisa jelasin. Iya. Oke? Nah, saya boleh tanya lagi, Mas? Boleh. Nah, ini kan soal akte keluarga atau akte lahir, Mas? Ya, Tadi itu. yang menunjukkan anak sampean sama sampean itu ada keterikatan itu dokumen apa? Dokumen. Kalau kartu keluarga itu akte keluarga ya udah pisah-pisah, Mas, udah masing-masing. Makanya yang nggak masing-masing itu kan akte, Mbak di akte itu kan ada nama orang tua toh sama nama anak. Bisa dipahami nggak? Iya. Itu sebenarnya buat cadangan saja. Kalau pertanyaannya macam-macam gitu loh, bisa dipahami nggak? Iya. Kalau anaknya itu bisa jawab, anaknya sampean itu udah kerja di dinas kehutanan, pasti sampean briefing kan pasti ngerti toh. Iya. Wong dia pegawai kok, dia kerja pegawai kan mestinya tahu toh. Halo? Iya, Mas. Iya bisa dengar, Mas. Nah, jadi sampean kasih briefing kayak gitu karena benar-benar kan wong di imigrasi aja pertanyaannya macam-macam kan. Iya. Nah ya di pasporan itu pasti kayak gitu. Tapi kalau dia bisa jawab semuanya ya nggak ada masalah. Halo? Kalau paspor mah udah buat, Mas, udah ada. Lah iya Mbak, aku kan ngomong. Aduh ditangkap pemahamannya. Jadi kalau ditanya paspor aja dia di pasporan aja dia ditanyanya macam-macam di imigrasi nanti kan juga seperti itu. Bisa dipahami nggak? Iya. Maksud saya? Iya, makin paham. Nah, sekarang sudah tahu gambarannya apa? Kira-kira gambarannya bagaimana untuk anaknya bisa nyampe ke Hong Kong? Sampean sudah punya gambaran belum setelah tadi saya jelaskan?
Kalau saya belum punya, udah. kalau sampean belum punya gambaran lagi, tak ulangi lagi sampai 3 kali biar sampean paham. Kira-kira bagaimana? Nah, nanti kan kalau di YouTube kan saya bisa lihat, Mas. Oke, silahkan. Jadi nanti tengok lagi di YouTube semuanya berkali-kali atau kirimkan ke anaknya biar anaknya juga bisa memahami. Iya, nanti saya akan kirimkan, makanya saya menghubungi Mas. Nah, YouTube-nya nanti kan sering saya share YouTube Mas juga. oke, terima kasih. Jadi majikan bersedia nggak kalau misalnya anak sampean datang terus dia Majikan saya udah lumpuh kayak begitu, makanya saya nggak bisa pulang, Mas. Orang anaknya di Amerika udah nggak Oh, ya ngurus. sudah, berarti majikan sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi Iya, sampean punya data makanya majikan saya nggak? bisa pulang. Sampean punya data majikan nggak? Datanya majikan. Datanya bagaimana? Nggak ngerti nih, maaf. KTP. Kalau di kontrak kerja kan ada KTP. Oke lah. Ya nggak apa-apa, sampean scan aja. Sampean kirim ke anaknya aja bagian kontrak kerja yang di depan itu, alamatnya majikan dan nomor telepon sampean, telepon sampean. Iya, makasih Mas, makasih bangetnya, makasih Mas. Oke, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya mau nengok emaknya, ibunya yang di Hong Kong karena ibunya tidak pernah pulang. Ini keren ini bagus nih sebenarnya. Para anak-anak ini kalau misalnya ibunya nggak bisa pulang, anak-anaknya yang ke Hong Kong. Bagus dengan tata cara yaitu tadi, ya kan. Sekali lagi pembuatan paspor, sampaikan secara jujur. Tapi kalau anaknya nggak bekerja ini biasanya ya agak bingung. Tapi kalau ini tadi kan anaknya bekerja di dinas kehutanan atau PNS atau apa ANS, intinya kan dia pekerja jelas. Nah kalau pekerja jelas kita nanti tunjukin ke imigrasi, saya kerja di sini Pak, saya pasti pulang, saya bukan ndak mau overstay atau cari kerjaan di sana, tapi saya benar-benar mau nengok ibu saya nggak pernah pulang. Nah, sampaikan seperti itu juga. Nah untuk di imigrasi Hong Kong pun sama. Kalau di imigrasi Hong Kong ditunjukkan kontrak ibunya aja, imigrasi Hong Kong pasti akan ACC, dan kalau dikasih nomor telepon maknya ya di follow up juga. Jadi dia nanti bisa follow up. Ya itu benar anak saya juga bekerja di Indonesia sebagai government staff, bilang aja kan kayak gitu tuh. Nanti imigrasi Hong Kong pasti ngasih masuk karena ini untuk jagani random check. Sekali lagi saya ngomong kayak gini nih untuk jagani ya, mewaspadai kalau semisal kena random check. Tapi kalau semuanya clear, lancar, aman, sentosa ya nggak ada masalah. Gitu ceritanya. Bojoku piye iki? Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya yang anak-anaknya ingin ke Hong Kong, bisa dengan cara-cara seperti itu. Boleh ditonton konten saya ini. Wes, gitu aja. Semoga ketemu ibunya di Hong Kong, emasnya atau mbaknya, dan kangen-kangenan sama ibunya di Hong Kong. Sip, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.